Hai, Assalamualaikum, selamat pagi, teman bikin-bikin pagi-pagi. Temuan lagi ya, barengan saya Kiki yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin teret. Iya benar, kita akan bikin bros akar-akar cinta. Norak banget gak sih? Namanya tuh kayak kehilangan ide mau ngasih nama apa ya, tapi nggak apa-apa lah, apapun namanya yang penting kan brosnya, ya nggak sih. Assalamualaikum Mbak Ruli, apa kabar Mbak? Ada juga Mbak Wiwin, Mbak Ida, Mbak Lupna, terus dan teman-teman yang lain ya, selamat bergabung ya di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Nah, untuk hari ini saya nyiapin bahannya itu dalam nuansa warna hitam putih ya. Biasanya agak kurang laku sih kalau bikin hair piece warna hitam itu, karena kan rata-rata rambutnya orang tuh hitam ya, jadi kalau dibikin hitam biasanya jadi nggak kelihatan. Nah, cara ngakalinnya kalau ada yang request warna netral tapi dia pengen tetap kelihatan, teman-teman kasih aksen aja sedikit tambahan warna putih ya, atau bisa juga dikasih sedikit tambahan warna silver keabu-abuan gitu. Nah, jadi nanti akar-akar cintanya itu kurang lebih kayak gini ya. Nah, ini akan bikin pada saat dipasang di rambut itu walaupun hitam dia masih tetap kelihatan. Oke, kita langsung aja ya teman-teman, karena bros kali ini cukup rumit. Selamat pagi Mbak Ting Ting, Mbak Indri ya. Nah, ini kita akan potong 1 meter kawat super atau 1 tarikan tangan ya. Jadi kawat super ini kawat yang dipakai di bros-brosnya koleksi Kiki. Bahannya stainless atau sering juga disebut sebagai kawat monel. Cuman kalau udah nyobain banyak kawat, biasanya walaupun sama-sama ya, namanya sama-sama tembaga, namanya sama-sama monel, cuman pas dipegang, pas dibikin tuh kadang suka terasa beda, cie. Oke, kita masukkan kristalnya, lipat kawat jadi 2. Nah, habis itu kalau tangannya masih halus ya, ini dijepit aja pakai tang. Ini nanti kalau teman-teman lihat versi video kayaknya gampang banget gitu ya, tapi terus terang ini agak panas di tangan, terutama kalau belum biasa, karena emang nggak semudah itu sih. Tapi percayalah itu cuman pas pertama-pertamanya aja ya. Jadi nanti kalau teman-teman udah terbiasa akan lebih mudah bikin juntai atau ranting-rantingnya ini. Tapi memang ranting ini adalah akar. Nah, tips dari saya, ini banyak kan teman-teman yang kemarin nyobain bikin ya, tapi kok kayak masih ngeliut-ngeliut Mbak Kiki, kok nggak bisa rata Mbak Kiki. Nah, pada saat dipelintir, jadi pada saat teman-teman nekan gini ya, pas pelintir gini, itu usahakan sambil ditarik menjauh dari tempat dari tangnya, atau kalau misalnya nggak pakai tang berarti dari tangan yang satunya ya. Sehingga apa? Sehingga kalau ditarik menjauh, ini hasil urannya dia akan lurus. Terus tips berikutnya adalah pada saat bikin ranting ini jangan terlalu banyak dipikir ya. Jadi ketika kita mikir pas bikin ya, disitulah mulai biasanya timbul kayak keraguan-raguan. Sudah benar belum ya? Udah pas belum ya gitu ya. Nah, pada saat itulah biasanya nanti berhenti sebentar nih putarannya. Tapi kalau putarannya satu ritme sekali jalan, insya Allah dia langsung akan rata. Nah, gimana caranya bisa satu jalan dan rata ini? Mungkin memang tak lain dan tak bukan adalah latihan ya. Jadi makin sering teman-teman nanti bikin, maka urannya akan jadi lebih lurus dan rapi-rapi. Jadi kalau pertama-pertamanya kayak masih agak ngeliut-ngeliut ya, nggak rata gitu atau menceng-menceng ya kan, nggak apa-apa, nggak usah langsung dibongkar ya. Nggak nggak rapi dikit langsung diulang lagi, nanti lama-lama nggak jadi ya. Kenapa kok saya bilang udah dibiarin aja kalau dia misalnya nggak lurus-lurus dikit, supaya
eh, pertama juga menghemat waktu ya. Terus kedua, ngerjain bikin ranting ini tapi di atas kawat yang keriting atau kawat yang udah bekas dipasangin terus dibuka lagi, itu jauh lebih sulit dan memakan tenaga ekstra. Mungkin kalau masih bikin satu ranting masih nggak terasa ya. Nanti kalau sudah 30 anting, 40 ranting, di situ biasanya tangan sudah mulai terasa bergetar, besti. Ya, saya ulangi ini ya. Bismillah. Nah, terus ini diputar. Mbak, boleh nggak kalau saya pakai kawat aluminium yang ada di rumah atau pakai kawat tembaga untuk bikin ranting-ranting model gini? Pada prinsipnya bisa ya teman-teman ya. Jadi mau pakai kawat tembaga, mau pakai kawat aluminium, bikin kayak gini tuh bisa. Cuma bedanya adalah ketika kawatnya diganti, kayak misalnya sama-sama kawat stainless, tapi mungkin bukan kawat super ya. Mungkin kemampuan hasil rantingnya untuk berdiri tegak kokoh kayak gini tuh nggak akan sama ya. Jadi terus beberapa kawat itu kelihatannya tebal, tapi pas sudah diputer tahu-tahu coklek, putus, patah kawatnya ya. Sehingga memang kayak harus ngerasain feel dari masing-masing jenis kawat itu sendiri. Karena kalau teman-teman lihat ya, teknik yang dipakai di pembuatan bros ini itu sudah digunakan di banyak banget tutorial-tutorial yang ada di Pinterest gitu ya. Dan itu pakai kawatnya juga macem-macem banget dan bisa. Nah, artinya pakai kawat jenis apapun bisa. Cuman ketika kawatnya berbeda, teman-teman harus bisa merasakan putaran kawatnya itu kira-kira berapa banyak ya. Misalnya kalau pakai kawat ini ya diputar sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tuh masih kuat, masih nggak coklek ya, nggak putus gitu. Tapi begitu ganti merek lain, mungkin baru 3 kali dia kayak sudah hidup segan mati tak mau, alias uglik-uglik. Nah, bayangin kalau kita bikin kayak gini dan selalu khawatir bahwa kawatnya bakalan coplok, kawatnya bakalan putus gitu ya. Pasti jadi akan sangat menegangkan sekali ya bikin ranting-rantingnya ini. Dulu pas pertama kali saya belajar bikin kayak gini, itu saya malah pakai kawatnya adalah kawat buat bikin bunga atau bunga yang dari stocking itu loh. Teman-teman pernah nggak ya zaman dulu bikin ya? Nah, jadi kawatnya itu dibungkus kayak lapisan semacam kertas kerlip-kerlip gitu. Jadi dia glossy ya. Nah, itu juga di pasaran masih banyak yang jual kayak toko-toko bikin kerajinan bunga yang bunga-bunga dari kertas krep itu ya. Dia biasanya masih punya kawat jenis itu. Itu bisa sebenarnya dipakai bikin model hairpiece ini. Cuma ketika ganti kawat, teman-teman harus perhatikan kekuatan kawatnya ya. Jadi sambil dirasain kira-kira kawat jenis ini bisa diputar sampai berapa kali ya gitu. Kalau nggak mau ribet ya beli aja kawat di koleksi Kiki ya, karena satu gulung besar itu cuma 30.000. Insya Allah harga belum naik ya. Tapi nggak tahu ya kalau hari Senin harga naik ya. Aduh, berasa jualan apartemen ya. Ayo dibeli ya hari ini karena hari Senin harga naik. Terus untuk kawat super ini juga sudah bisa di check out di Shopee ya. Jadi teman-teman yang mungkin belum pernah transaksi di toko koleksi Kiki dan pengen coba dulu masih nggak tahu mau dibeli apa lagi karena punya bahan-bahan manik-manik di rumah banyak, ya udah bisa check out di Shopee aja. Itu juga kadang-kadang ada promo macam-macam ya. Jadi kayak ada promo free ongkir atau diskon subsidi pengiriman gitu. Tapi bulan ini di koleksi Kiki juga ada promo subsidi pengiriman untuk pengiriman menggunakan Ninja Express. Itu teman-teman dapat
potongan ongkir 20.000 untuk transaksi senilai 200.000. Nah, ini Ninja juga sudah bisa dikirim ke seluruh Indonesia ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada di luar Pulau Jawa, Mbak, aku nggak pernah lihat kantornya Ninja Express. Apa bisa nanti dikirim sampai ke Sulawesi? Oh, bisa. Jadi walaupun mungkin kantornya belum ada, tapi kirim ke seluruh Indonesia. Ya. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa langsung kontak Mbak Admin koleksi Kiki aja ya. Nah ini waktu bikin akar-akar Mbak Kiki nggak diatur ya Mbak, posisi manik-maniknya seperti apa gitu. Misalnya manik ini dulu, terus ini. Sebenarnya boleh ya diatur. Cuman karena saya ini penganut aliran nggak ngatur. Jadi maksudnya udahlah pasang aja gitu kan. Apalagi model-model kayak gini biasanya saya buat sambil nonton drama Korea gitu. Terus pas disusun juga nggak kelihatan kan posisi-posisi. Jadi biasanya saya nggak ngitung sih. Cuman kalau teman-teman mau hasilnya lebih maksimal, boleh ya dihitung juga. Mbak Kiki kalau yang kayak gini dijual harga berapa? Yang saya pakai ini saya jualnya harga 250.000 Mbak, dilengkapi 2 peniti. Ada lagi yang bunganya 3, biasanya dipasang di pinggang gitu ya. Kalau misalnya dia gaunnya polos, itu harganya sampai 275.000. Nah, kadang-kadang saya dapat request juga minta dipakein Swarovski. Nah, itu nanti harganya menyesuaikan sama bahan yang dipakai. Sebenarnya untuk bikin bros kayak gini tuh bahannya nggak terlalu mahal ya. Cuman bikinnya itu kalau nggak kuku patah lah, tangan pegelinu lah. Ya biasanya kan saya kalau bikin itu langsung kayak beberapa bros sekaligus gitu ya. Jadi nggak cuman satu. Jadi mungkin efeknya itu langsung terasa begitu nyata. Cuman kalau bikin satu mungkin masih nggak terlalu terasa ya. Makanya kadang-kadang ada juga yang minta dibuatin tapi dengan payet baju yang sama. Jadi payet manik-maniknya dikirim. Nah saya tetap hitung ongkos jasa ya. Ongkos jasanya sekitar 200.000-an juga walaupun manik-maniknya dikirimin dari pelanggan saya. Jadi memang nanti kalau teman-teman udah nyobain akan terasa deh betapa apa ya, walaupun tekniknya sederhana kayak melintir-melintir doang gitu ya, tapi ketika dilakukan berkali-kali dan banyak itu membutuhkan effort yang cukup besar ya. Nah bener, aduh kita sehati yang Mbak Ruli, kok langsung sih Mbak Ruli muncul kata-kata effort yang besar. Nah ini pertanyaannya menarik sekali dari, aduh maaf ya Mbak, Minecraft 08 ya, Mbak Mia ya kalau nggak salah ya. Maaf ya Mbak kalau namanya salah. Nah Mbak Kiki gimana cara nyambung kawatnya? Ini ada banyak teknik nanti saya share, tapi saya biasanya bikin rangkanya dulu jadi sekaligus gitu ya, baru kemudian bikin manik-maniknya. Jadi saya akan bikin satu lagi sebelum nanti kita masuk ke adegan nyambung ya. Nah jadi kalau zaman dulu itu kawatnya yang saya pakai, jadi kawat untuk bikin bunga itu nggak ada meteran panjang kayak kawat super ya, jadi kayak cuman satu tangkai gitu kan. Nah kalau seperti itu cara nyambungnya adalah bikin aja dulu tangkai-tangkai kecil, nanti setelah dia digabungin kayak gini, disisain dikit ya, baru dijepit bawahnya. Nah lalu diputar bareng-bareng, terus dibuka, teret, jadilah dia tangkai yang agak panjang gitu. Iya pas dibuka harus bunyi teret. Nah tapi untungnya sekarang kan kita kawatnya itu rollnya panjang ya, jadi kayak bebas aja kita langsung mau bikin sekaligus yang panjang gitu tuh bisa. Tapi kalau panjang nih, misalnya kan banyak ya kawatnya sebelum dia dirangkai, otomatis kadang-kadang itu tuh bisa nyubles kemana-mana gitu. Terus harus hati-hati juga megang kawatnya ketika
terlalu panjang motongnya. Karena kadang-kadang pas kita noleh gitu ya, seret, seluruh manik-manik yang ada di itu kegeser, terus jatuh semua. Itu kan kayak menyebabkan tekanan batin ya. Udahlah bikinnya capek, apalagi maniknya berantakan ya kan, langsung jadi pengen emosi. Nah di teknik yang kedua ini saya akan ajarin, kalau tadi kan cuman satu ranting ya teman-teman ya, jadi kayak dari kecil melebar ke besar. Nah berikutnya adalah teknik ranting yang bercabang. Cie. Ranting yang bercabang apa itu? Nah jadi ini kan tadi dia sudah kayak gini ya, lurus gitu. Nah sekarang kita ambil satu kawat, terus kita masukkan, nah, lebih panjang. Tapi nggak pendek gini. Biasanya kan kita lipatnya langsung pendek ya, tapi kita bikin agak panjang di sini. Oke, jadi dia dibikin agak gini ya. Terus kita jepit pakai tang. Nah, terus kita puter. Ya. Nah. Terus iya, jadi rantingnya buka cabang ya. Punya franchise kata Mbak Ruli. Nah, ini terus kita pinggirkan lagi di sini. Jadi kita main di ranting yang cabang kedua. Cie. Jepit tetap, kalau tangannya masih lembut jangan sungkan-sungkan pakai tang jepit ya. Karena kalau enggak itu biasanya tangan kita langsung kayak merah semua alias panas. Karena emang nggak terbiasa jepit kawat super yang keras. Nanti kalau makin sering bikin biasanya nanti makin terbiasa ya. Lama-lama nggak akan sulit lagi bikin ranting-rantingnya. Nah ini ya, bismillah. Nah ini mungkin pada awal-awal bikin dia agak menceng-menceng, nggak apa-apa ya, nanti tinggal ditekan aja matang supaya dia jadi searah lagi. Jadi pada saat bikin ini penting banget untuk nggak terlalu overthinking, ngerasa aduh salah nih kayaknya, salah nih, aduh bener gak ya gini. Karena semakin dipikirinnya terlalu dalam gitu ya, seperti permasalahan hidup ya guys ya, kalau dipikirannya terlalu dalam kita kadung stres, ternyata kalau didoain jalan keluarnya muncul sendiri ya kan. Nah ini sama seperti membuat ranting. Kadang kita mikir aduh nih bener gak ya, ternyata pas dia katakan sendiri terus dia kembali ke jalan yang benar alias dia bener lagi, gak menceng-menceng. Jadi bikin ini tuh mudah, tapi kalau kita bawa jadi sulit itu ya emang terasa sulit juga sih. Mbak ini pakai munte atau batu alam. Nah untuk bikin kayak gini saya sarankan jangan pakai manik yang berat ya. Jadi pakailah yang saya pakai ini adalah cuma kristal, donat, mutiara sintetis sama kristal tetes yang 8 mm ya. Yang di sini malah cuman mutiara sintetisnya 4 mm. Jadi lebih kecil lagi. Nah, cuman karena kalau semakin kecil manik-maniknya itu pas kita jepit maniknya makin susah dan licin ya. Makanya kalau maniknya ukuran 4 mili biasanya saya jadikan 3 manik sekaligus. Jadi dia kayak bunga yang satu akar 3 bunga. Ya. Apa sih? Udahlah ya guys, maklumi aja. Hari ini entah kenapa jadi agak kehilangan kosakata. Yang muncul tuh kosakata garing semua. Nih Besti, udah kelihatan kan ya? Akar yang tadi membuka franchise itu, membuka cabang, sekarang sudah bercabang. Jadi udah kelihatan lah ya, dia ke kanan ke kirinya itu ngebentuk.
Ini Mbak Ting Ting, wah kayaknya sering bagus. Mbak, kalau saya pas bikin yang rantingnya dari bawah ke atas itu, abis naik putar kawatnya separuh jalan dulu, naikin kawatnya, pasang kristalnya, putar lagi. Wah bener, ini juga bisa ya. Jadi kalau pakai cara Mbak Ting Ting, jauh lebih hemat kawat ya Mbak ya. Oh iya benar-benar jauh lebih hemat kawat dan bisa ngatur panjang pendek rantingnya. Itu juga bisa dipakai. Nah, kalau cara saya itu lipat jadi 2. Kayak gini teman-teman. Jadi mungkin ini faktor kebiasaan ya. Jadi teman-teman terbiasa dengan cara yang kayak gimana, nggak masalah. Yang penting brosnya jadi. Ya. Ya jadi mau dibilang bros franchise kayak gitu ya, bros bercabang atau bros akar cinta nggak masalah, yang penting brosnya yang model ini. Apa sih? Nah, terus ini kita jadikan satu lagi. Dari sini udah kelihatan ya, kalau dia jadi punya 2 akar. Tuh kan, satu ke kanan, satu ke kiri. Beda sama yang ini tadi kan dia cuman satu aja cabangnya gitu. Oke, terus ini karena kawatnya masih lumayan panjang, ya udahlah ya, dihabiskan aja dulu kawatnya sampai kemudian nanti kita bikin jadi satu supaya dia jadi bros kayak yang saya pakai. Iya, insya Allah bisa lah diikutin ya. Buat teman-teman yang masih baru, pemula juga nggak terlalu sulit. Karena tekniknya basic, cuman bikin bros model ini tuh bosen banget. Sebab langkah yang sama terus diulang-ulang ya, berkali-kali. Kayak bikin ranting ini biasanya untuk bros yang saya pakai, kita perlu sekitar 8 mungkin ya, sampai 6 ranting gitu. Jadi ya harus bikin itu dulu. Jadi ya lumayan pegel. Tapi nggak usah diingat pegelnya. Ingatlah ketika pelanggan kita tuh bahagia make, ya kan? Apalagi bulan-bulan Oktober, September ini kayaknya sudah bulan-bulan pernikahan ya kan? Nah insya Allah makin banyak lah orderan yang datang di teman-teman. Nah kalau teman-teman ngerasa kesulitan bikin foto, soalnya kan bros ini kayaknya agak nggak cocok ya dipakai ke pasar ya, walaupun kita mau bikin pasar fashion show gitu sambil nyebrang. Aduh. Tapi nah kita bisa, effort pertama adalah kita bisa dandan gitu di rumah seakan-akan mau pergi ke pesta ya, baru kita pakein bros kayak gini. Atau alternatif kedua, kita bisa juga kirimkan hairpin ini ke teman-teman kita yang misalnya buka jasa MUA, makeup artist gitu ya. Terus Mbak boleh nggak Mbak aku bikin kayak ginian, kalau kamu pas ada mantenan atau makeup mau nggak make buatanku sekalian gitu, nanti aku di tag ya Mbak. Nah terus ya kita kasihkan aja lah ya, ini sebagai jas, maksudnya dia kan sudah bantuin bikin foto buat kita, jadi kita kasih ke dia. Nanti kalau kamu mau order yang warna lain bisa loh Mbak, custom ya, pesan ke aku, nanti aku buatin. Misalnya ada kawinan, wisuda, bisa yang kecil, bisa yang besar, beres lah semuanya. Iya Mbak, pasar Fashion Week itu terinspirasi dari Citayam Fashion Week ya. Jadi kalau ke pasar cari yang ada zebra crossnya kan, mau nyebrang lama gitu. Seakan-akan mau fashion show. Garing banget. Oke. Duh ini kok lama ya, nggak selesai-selesai. Mudah-mudahan belum jam 9 ya Besti. Ya, ini salah satu model bros yang everlasting ya. Jadi sejak zaman tahun 2005 saya belajar bikin bros pertama kali sampai sekarang.
Ya ampun lama juga ya. 2022 alias sudah 17 tahun kemudian, model ini masih terus diminati dan masih terus banyak yang suka, asal ketemu tempat atau ketemu kelompok pembeli yang tepat. Karena kalau kita jualnya ke teman-teman yang emang nggak terbiasa pakai kayak gini, pasti pas kita tawarin banyak alasan ya. Aduh bagus sih, tapi kok gede banget ya. Aduh aku nggak pede kalau pakai yang gitu. Nah gitu, itu bukan karena produk kita jelek atau bikinan kita nggak rapi, cuma ya belum bertemu jodoh yang tepat aja besti. Makanya kalau kita tadi ngajak kerjasamanya ke teman-teman MUA gitu ya, yang sering make upin untuk acara-acara pesta, mungkin akan lebih cepat bertemu jodoh. Iya. Ya, jadi intinya jodoh untuk aksesoris kita juga perlu diusahakan ya. Janganlah hanya iya, jangan cuma ditungguin gitu. Tapi kita juga giat menawar-nawarkan produk kita ke kelompok yang tepat. Nah Mbak Emi cerita nih, ih iya Mbak Kiki sekarang kalau nemu zebra cross itu sesuatu banget ya. Rasanya gatel mau melenggang ya. Terus tapi yang suka sedih tuh pas kita kayaknya melenggangnya bagus, nggak ada yang video ya. Terus pas kita melenggangnya ke susu, kamera ETL. Aduh kok kucingnya ikut berpartisipasi ya. Mbak bikin kayak gini tuh pakai kawat 03 bisa nggak? Bisa. Pakai kawat 03 bisa, pakai kawat tembaga bisa. Cuma ketika kawatnya diganti, teman-teman jangan membayangkan hasilnya itu akan apa ya, sekokoh ini ya. Jadi ini kan rantingnya udah bercabang-cabang ya, udah buka franchise ke kanan, ke kiri, ke atas gitu ya. Tapi dia masih begitu tegak guys, besti. Nah ini mungkin sesuatu yang relatif susah dicapai ketika kawatnya diganti. Jadi kalau saat ini udah gatel banget pengen nyobain ya kan. tapi kok belum ada bahan kawatnya ya kan. Mau order di koleksi Kiki tapi datangnya baru besok. Ya udah pakai aja dulu kawat yang ada sekarang. Entar kalau terasa hasilnya nggak terlalu bagus, langsung check out Shopee koleksi Kiki, beli kawat super ya. Karena kadang-kadang sedih aja sih gitu ya dengan effort yang sama besar yang kita buat, terus cuman karena kawatnya nggak sama hasilnya kayak jadi beda gitu sama di tutorialnya. Oke teman-teman, nah sekarang adalah kita akan bikin bunga-bunganya ini. Kenapa kok harus ada bunga-bunga? Sebab bunga-bunga ini adalah tempat kawat, tempat peniti itu bersembunyi ya. Jadi kalau kita nggak kasih tempat untuk sembunyinya peniti, maka mungkin dia hanya bisa dijadikan hairpin gitu, atau dijadikan apa ya, sirkam ya mungkin ya. Jadi sirkam masih bisa lah gitu. Nah jadi nanti ini kayak diikat-ikat. Tapi kalau mau bikin dia sebagai bros untuk dipasang, bisa dijadikan kalung juga ya. Misalnya kita punya baju kurung yang polos gitu, ini bisa ditempelin di sini. Jadi dia kayak pengganti payet baju. Nah nanti di sini biar nggak goyang-goyang, itu kita selipin aja kayak jarum pentul kecil di antara ranting-rantingnya. Dia udah kayak pakai kalung ya. Terutama mungkin buat yang hijab syar'i, kalau kita pakai kalung kan kayak nempel banget gitu ya. Nah tapi kalau pakai ini sebagai bros, kita masih bisa atur lah supaya tali, kan kalau jadi bros nggak perlu ada tali kalung yang nekan jilbab di belakangnya ya. Tapi kalau jadi kalung tuh otomatis harus pakai tali di belakang. Oke, kita langsung mulai aja ya. Bikin ininya biasa aja.
kayak kalau teman-teman bikin bros kerang, bunga kerangnya koleksi Kiki. Jadi ada paket bahan gitu kita jual satu set. Nah, itu terdiri dari bahan-bahan untuk bikin bros kerang. Nah, itu cara bikinnya sama kayak gini. Nah, kawat dari depan, lipat ke belakang, tahan, terus diputer ya. Sebentar ya teman-teman, saya minum dulu ya. Minumlah dengan tempat minum yang besar supaya tidak banyak cucian. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutin lagi. Ini sudah 2. Saya pasang jadi 3 aja lah. Karena kalau 3 itu sebenarnya udah ketutupan kok peniti yang besar banget. Oke. Ini set. Jadi gini ya. Kalau dicoba nanti dia gini. Nah, ini juga sesuatu yang bisa tercapai dengan kawat super. Jadi dia benar-benar kokoh dan kuat banget. Bismillah. Terus kita kasih manik-maniknya di tengah. Nah, untuk bros yang bagian tengah ini boleh dari bahan batu. Kenapa? Supaya kalau dijual bisa kayak agak mahal gitu. Kalau bahannya nggak ada yang catar membahana kan kayak semuanya biasa gitu ya. Nah, di bunga-bunga yang besar ini teman-teman bisa kayak kasih sesuatu lah yang jadi center of interest sehingga dari jauh tuh brosnya tampak cetar membahana. Terus kasih warna-warna terang bisa, terus kasih bunga clay yang kekinian bisa ya. Boleh lah sesuai stok manik-manik yang ada di rumah sama konsep kreasi yang pengen dihadirkan. Kalau memang pengen yang klasik-klasik aja, maka mungkin pilihannya ada di benda-benda yang manik-manik yang relatif apa ya, mungkin kayak mengkilat dan warnanya juga kayak netral gitu ya. Kalau misalnya mau yang untuk remaja mungkin bisa pakai warna-warna pastel yang imut-imut. Nih ya, cara bikinnya sama kayak biasanya. Bros dari bawah taruh ke atas, bros dari atas taruh ke bawah kayak gitu. Terus ini sudah memasuki bagian juntai. Nah, ini kita pasangin kristal ya. Kawat dari bawah, set. Lipat ke atas manik-maniknya ini. Nah, setelah dia ketemu sama temannya di bawah lagi, terus kita putar ini. Terus sama ya, lagi kawat dari bawah naikkan ke atas. Nah, kita kasih ini maniknya akrilik sih, tapi motifnya kayak batu gitu, jadi kelihatan mewah. Nah, terus ini balik lagi kawatnya di bawah, tahan, terus diputar lagi. Setiap kali pasang manik-manik harus selalu diputer. Kenapa? Karena sebenarnya muter manik-manik ini kayak ngunci ya, supaya manik-maniknya nggak gampang lepas atau brodol. Nah, kalau misalnya dia kesangkut. Terus kalau kawatnya udah tinggal pendek gini, kita habisin aja dengan cara ujung kawat paling luar yang tajam itu disembunyikan di bawah-bawahnya batu-batu yang ada di tengah-tengah ya. Jadi ini di atas ini tahan pakai jempol, sementara yang ini kita tetap muter ya. Jadi ini kayak bikin rantingnya. Oke. Nah, buat teman-teman nih yang pengen bikin tapi nggak mau terlalu menor alias nggak usah alias sepanjang gini banget gitu ya. Ini kan kayak panjang gitu ya. Tak pakai aja ya biar bisa kelihatan. Kayak nah, ini biar kelihatan. Ini kan panjang ya, jadi bikinnya juga lumayan lama. Nah,
susah ya tetap cantik untuk memasang ginian. Iya, hebat juga mbak bikin tutorial yang tetap sambil senyum. Oke ya, anggaplah ini seperti ini ya di tengah. Ini kalau panjang, wow, jadi kalung gitu. Wow, cetan banget. Oke, kita skip, balik lagi. Jadi macam-macam yang dibahas. Ini sekarang sisa kawat yang panjang ini kita habiskan juga. Kawat dari belakang, masukkan manik-manik, arahkan kawatnya ke depan, set, sampai belakang tahan, lalu ini diputar ya. Sama yang sebelah sini juga kita masukkan manik-manik. Nih, ya, kawat dari bawah, selipkan di depan, sampai depan tahan di belakang, terus diputar lagi. Mbak, sepanjang apa ini? Nanti kalau kawatnya habis gimana? Nggak apa-apa ya. Kalau kawatnya habis beli lagi di koleksi Kiki. Nggak. Maksudnya kalau habis ya disambung lagi ya. Nanti saya akan share cara nyambung kawatnya. Nih gini, terus diputar. Kayaknya tanggal tua ini hasrat untuk jualannya tinggi banget ya. Dari tadi ngiklan dagangan terus. Oke, sip ya. Terus kita ambil. Bismillah. Ini misalnya nggak mau panjang-panjang, pendek aja boleh. Dikit. Terus ini sudah banyak menyelipkan doa karena emang udah makin pendek kawatnya makin susah ya melintirnya ya, karena kalau salah-salah itu mutiara sintetisnya bisa brodol ya guys, alias bisa kayak kebuka gitu. Oke, ini masih ada sisa kawat dikit, ini kita tambahin di sini. Nah, ini sampailah kita di tahap menyambung kawat rangkaiannya tadi. Ini ujung kawatnya kita sembunyiin dulu ya di depan-depan. Nah, kemudian kita akan pasang ini. Nah, gimana cara masangnya? Cara masangnya sama ya. Ini kawat yang sisa yang di bawah ditempelkan di belakangnya kembang, Besti. Terus kawat yang sisanya ini ditarik ke depan, lilitin ke batu-batu. Terus kita tarik ke bawah lagi ya, sampai dia ke bawah lagi gini. Oke. Dan dia sudah menyatu dengan rangkaiannya. Iya, semudah itu. Jadi selama ini nyambunginnya cuman gitu aja. Iya guys, cuman gitu aja. Kita ulangin lagi ya. Jadi gini, rantingnya udah jadi. Nah, terus kita tambahin di sini. Terus arahkan kawatnya ke depan, ya. Lilitkan di antara batu-batu. Terus tarik ke belakang. Ini pertanyaan dari Mbak Dia. Mbak Kiki, saya kalau bikin bros kadang suka melengkung. Kenapa ya? Itu tak lain dan tak bukan karena manik-manik yang ada di depan permukaannya itu, Mbak. Jadi manik bulat-bulat yang ada di sini tuh terlampau banyak. Kenapa bisa banyak? Biasanya karena kalau agak buka dikit, kita punya kecenderungan untuk ngisi lagi yang kebuka, ngisi lagi yang kebuka. Jadi akhirnya dia kedorong ke belakang ya. Padahal sebenarnya ketika bagian tengah ini nggak rapet, Besti, yang harus dilakukan adalah kita rapatkan atau kita pepet-pepetin ya. Yang tengah kita pepet-pepetin, nanti kalau pinggir ada kosong baru pinggirnya diisi manik-manik. Tapi kalau kita ngisinya itu selalu di tengah, agak buka dikit tambah di tengah, itu pasti akan ngeliut ya, brosnya nggak bisa datar kayak gini. Nah, sebenarnya apa sih problemnya kalau manik-manik atau brosnya itu nggak bisa datar atau melengkung? Maka pada saat dipasang peniti, penitinya nggak akan bisa rapet ya.
dan nggak akan bisa rapih nempel. Tapi kalau sudah dikasih tapi kalau brosnya bisa rata, maka pada saat masang peniti dia akan sangat mudah karena bidangnya datar, terus juga jadi lebih rapi. Ya, jadi gampang banget ya. Gampang banget ya guys cara nyambungnya. Oh, bahwa kelihatannya aja mudah, nanti pas nyobain bakalan kerasa susah. Nah, mungkin pertamanya aja kita akan kayak, ini bener nih, cuman dari belakang masukin, keluarin lagi ke belakang, nempel gitu. Iya, wajar kalau baru pertama kita mungkin agak ragu-ragu bikinnya, tapi insya Allah nanti kalau udah sering nyoba ya akan semakin mudah. Nah ini teman-teman, kayak gini aja itu udah bisa dijual jadi hiasan jilbab ya. Biasanya kalau hiasan jilbab itu nggak mau terlalu besar sebab malah aneh ya. Sementara kalau gini aja dia udah bagus. Jadi ini dikasih bros di tengahnya nanti. Nah, nanti di sini diselipin jarum pentul ya, dari bawah set gitu, selip set gitu. Terus dia udah nempel ngikutin lingkar dari jilbabnya. Nah, cuman kan kita maunya yang agak-agak cetar membahana ya, akar-akar cinta gitu. Jadi kita akan bikin satu bunga lagi. Kenapa kok bikin satu bunga lagi? Karena di sini sebenarnya nanti akan ada rahasia penting, yaitu menyambung bunga satu dengan bunga lainnya. Aduh, Mbak Ruli makasih sudah ngingetin. Mbak Kiki sudah 945 ya. Jangan ngomong terus, ayo cepet bikin. Soalnya cuma 1 jam kan, jadi memang agak-agak nekat kalau bikin tutorial yang terlalu heboh. Tapi bismillah, bisa lah ya, bisa. Kristal tetesnya 8 mm Mbak. Kalau mau diganti 10 mm juga bisa. Cuman kalau kristalnya itu 10 mm kayak terlalu, pas dipakai di sini tuh kayak terlalu jendol gitu. Jendol, aduh gimana ya? Kayak ketebelan gitu pas dipakai. Tapi tentu saja itu karena itu perasaan saya ya. Jadi selera sih. Kalau ada yang kayak lebih suka mungkin buat fashion show atau buat pemotretan yang butuh sesuatu yang lebih kelihatan, manik-manik yang kristal 10 mm mungkin lebih cocok. Jadi penting banget untuk tahu siapa calon atau orang yang kita bayangkan akan memakai produk kita, supaya pada saat milih manik-maniknya kita juga bisa menyesuaikan sama selera yang bersangkutan ya. Benar. Nah, ini kita bikin dulu bunganya kayak gini ya. Bismillah. Aduh, terima kasih ya buat teman-teman yang langsung check out dari Shopee koleksi Kiki. Sambil live, sambil membaca notifikasi. Alhamdulillah ya, barakallah. Sudah banyak yang check out beli kawat super. Aduh, ini benar-benar bikin paginya iklan banget ya isinya pembelian kawat super. Ayo ya, bestie yang masih galau, langsung di check out sebelum kehabisan. Oke, ini masang bulat-bulatnya jangan cepet-cepet Mbak. Oke, kawat dari atas, kasih manik-manik, lipat kawatnya di bawah sampai ketemu temennya di bawah. Nah, terus diputar ya. Bismillah. Terus naikkan lagi kawat ke atas, tambahin manik-manik, terus diputar ya. Nah, ini tadi untuk sekalian menjawab pertanyaan Mbak Dia. Kadang-kadang pada saat kita masang manik yang tengah ini agak buka Mbak di tengahnya ya, jadi kayak nggak rapet gitu. Nah, supaya rapet biasanya supaya dia kawatnya nggak kelihatan, biasanya kita cenderung nambahin lagi tuh manik-manik di tengahnya, kayak ditaruh lagi satu. Nah, pas ditaruh satu kan dia kayak ketinggian, akhirnya kita tekan-tekan gitu kan. Nah, mulai dia melengkung dikit. Nah, pas kita tekan ternyata ada lagi yang buka. Nah, habis buka kita tambahin lagi. Terus kok kayak agak jendol, terus kita tekan lagi. Tung. Lama-lama dia bengkok. Yang bener supaya nggak terjadi itu, pada saat dia agak buka kita langsung rapetin ya pakai tangan. Kalau tangannya sudah sekuat tang, atau pakai bantuan kawat dengan cara dililitkan di bawah manik-manik. Jadi di bawah manik-manik ini dililitin, terus ditarik kuat supaya apa?
supaya manik-maniknya tuh kayak nempel, kedorong nempel mendekati satu sama yang lain gitu. Iya. Kayak gitu. Aduh Mbak Sulis, terima kasih. Aku kan jadi seneng baca komennya. Masya Allah, terima kasih ya teman-teman buat semua support-supportnya. Sudah selalu nonton bikin-bikin pagi-pagi, kasih komen yang lucu-lucu. Karena terus terang ngomong sendirian di depan rumah, yang mana kadang-kadang ada itu kan, orang dagangan lewat jualan gitu. Terus kadang-kadang Pak Satpam komplek kan keliling ya kan, keliling terus habis itu ngelihat, ih Mbak itu ngapain ngomong sendiri di teras depan rumahnya. Aduh. Terus kadang-kadang ada Pak Gojek gitu kan datang mau ngambil barang, tapi dia terdiam di depan pagar melihat, entah kayaknya heran sih. Itu ngomong mulu. Iya. Iya nih. Jadi di rumah saya itu ada peliharaan ayam, kucing. Kucing juga ada. Iya. Nah, jadi ya ini rame ya. Dulu saya pikir kalau punya ayam itu cuman berkokoknya pagi-pagi. Ternyata enggak. Aduh, pasti banyak orang yang tertawa mendengar komen ini ya. Iya, dulu pernah juga kucingnya tuh rame banget bunyi terus ada yang komen, Mbak dikawinkan aja kucingnya gitu. Terus habis gitu, iya, terus kucingnya menikah mungkin ya, terus dia nggak rame lagi. Terus ada juga pernah ayamnya dulu juga rame, terus Mbak ayamnya dijadikan pasangan. Mungkin kalau saya ngerti arti bunyi suaranya, mereka lagi request ya pas sambil online. Wah ini luar biasa ya teman-teman. Wah pertama cuma nonton aja, lama-lama sudah megang kawat pengen nyobain juga. Cil, mantap. Ayo Besti dicoba juga ya. Nah ini yang bunga kedua itu jangan dihabisin kawatnya. Tadi kan kita habisin buat juntai, karena kawat ini akan kita pakai untuk menggabungkan bunga ini dan bunga sampingnya ya. Nah, cara menggabungkannya adalah, nih kan ada bunga, ini ada kawat yang panjang. Kawat yang panjang lilitkan di depan manik-manik. Bismillah. Terus lewatkan di belakangnya. Terus lewatkan ke belakang bunga yang sana. Terus kawatnya lewatkan lagi di bunga yang sini. Kok kayak nggak niat gitu ya bikinnya, cuman dilewatkan aja dari tadi. Iya, tapi emang digituin aja, nggak usah terlalu heboh-heboh lah tekniknya, yang penting kan nyambung ya. Duh, alirannya apa nih? Nah, terus habis itu kawat ini dipegang ya, dipegang terus kita pelintir jadi satu. Nah, niscaya kawat yang tadi sendiri-sendiri itu akan bersatu padu. Oh, tuh dia bikin kayak sambungan gitu ya. Dan bikin bros yang kanan sama yang kiri itu jadi berdekat-dekatan. Jadi kayak nyatu. Set ya. Kan. Nah, nanti di bagian kawat yang di bagian bunga yang satu ini tinggal kita tambahin pakai kawat lagi untuk nambah juntai, atau bisa kita ambil nih dari yang sudah tadi kita bikin ya, kita pasang di sininya. Nah, cara masangnya gimana? Sama kawatnya ini taruh di belakangnya rangka, arahkan ke depan, set, dapatkan manik-maniknya yang di depan ya, tarik sampai rapat kawatnya di belakang sini. Sudah deh, teret, dia sudah nyambung Besti. Tuh kan sudah hampir jadi. Nah, terus sisa kawat yang ini bisa kita pakai untuk nambahin juntai-juntai atau hiasan di rangka dekat bunganya. Mbak, antara bunga harus rapat atau enggak? Enggak Mbak, biasanya saya enggak rapat.
Jadi kalau 3 nggak dapet. Atau kadang-kadang bunganya di sini satu, bunganya di sini satu, berarti kawat penyambung di tengahnya itu yang panjang gitu. Terus kita tutupi sambungan kawatnya itu dengan juntai ya, dengan juntai-juntai. Jadi kalau sudah dikasih akar-akaran ini nanti dia nggak kelihatan lagi sambungan kawatnya. Jadi jarak antar bunga ini hanya perlu disesuaikan sama konsep desain aksesoris yang teman-teman mau. Nah, kalau kemarin karena ini requestnya buat dipasang di rambut, kalau dia bunganya itu di pojok sini sama pojok sini, pas dipakai itu jadi aneh. Jadi orangnya lebih suka kalau yang bagian luar itu adalah juntainya. Ya ada tamu ya, jadi di detik-detik ini biasanya saya suka dilihatin aneh gitu. Nggak aneh sih, maksudnya agak heran kan orang-orang ngomong sendirian di depan HP. Tapi ya kalau baca komen teman-teman terus habis gitu ya lucu-lucu kan komen-komennya. Jadi ya nggak apa-apa lah kelihatan aneh dikit gitu kan, bisa menghibur dan bermanfaat buat orang banyak. Insya Allah menjadi amal jariah ya, amin amin amin. Nah ini nanti kalau misalnya bunga di sini panjang, sambungannya panjang, Mbak tinggal tambahin aja juntainya di antara sambungannya ya. Tapi kalau pendek ya nggak usah ditambahin. Ini kita cara nyambunginnya sama. Dari belakang kawatnya tempelin, terus di kedepanin. Nah kalau mau pakai kawat gold, recommendednya pakai jenis apa ya Mbak? Bisa sih Mbak pakai tembaga, kawat tembaganya beads wire, terus atau bidalon atau telebit ya. Cuma memang harganya jadi mahal banget ya. Ya lumayan lah harga kawatnya kan. Terus itu juga kawatnya nggak sekeras kawat 04-nya itu, nggak sekeras kawat super ya. Jadi pada saat nanti melintir harus sambil ditahan lah kekuatan ininya ya. Atau kalau enggak posisi bunga-bunganya dibuat agak deket supaya kawatnya itu enggak terlalu kelihatan letoy gitu. Enggak terlalu kelihatan letoy. Jadi sebenarnya mau pakai kawat apapun bisa ya. Cuman nanti kalau misalnya teman-teman ganti kawatnya, kan pada saat bikin rantingnya itu akan terasa tuh kawat ini kokoh nggak ya gitu, atau kawat ini lemes nggak ya gitu. Maka semakin lemes kawatnya, juntainya ini kalau nggak bisa panjang-panjang banget, jadi kecil-kecil baru nanti disambung jadi satu gitu. Nah untuk penitinya saya selalu pakai peniti yang 3,5 cm atau 3,8 ya, supaya dia kayak lebih kuat atau lebih kokoh. Mbak ini kalau dipakai di jilbab jendol nggak ya penitinya gitu? Jendol itu ya emang agak jendol sih. Mbak berat nggak ya? Ya dibandingkan nggak pakai emang beratan pas pakai sih. Jadi gini ya teman-teman. Kadang-kadang kan kita kalau ditanyain sama calon customer itu suka bingung juga ya, ditanyain jawab apa nih gitu ya. Arah pertanyaannya kemana nih gitu. Mbak kalau pakai lebar gitu berat nggak sih? Nah caranya adalah kalau teman-teman mau bilang itu ringan, maka teman-teman harus menjawabnya gini. Dibandingkan dengan hairpin atau dibandingkan dengan hiasan rambut yang terbuat dari bahan besi atau terbuat dari batu, kalau kristal gini lebih ringan Mbak gitu ya. Jadi jangan langsung dijawab saklek
Ya berat lah mbak, namanya juga pakai hiasan di kepala gitu. Itu kan jadi auranya kayak jutek gitu ya. Padahal ya 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 emang kita harus ngomong apa emang jadi lebih berat. Lu kok emosi. Nah jadi pada saat menjawab sebagai pedagang itu harus ada kayak diplomatisnya ya. Kalau dibandingkan ini ya nggak berat mbak, tapi kalau dibandingkan nggak pakai hiasan apa-apa ya pakai hiasan gini memang sedikit lebih berat. Tapi kalau buat acara spesial gitu ya, misalnya acara kawinan atau istimewa gitu nggak apa-apa lah. Kan juga acaranya nggak lama, jadi tampil lebih spesial lah istilahnya. Sini ranting-rantingnya ini udah ya, di selip-selipin aja Besti di antara bunga-bunganya dengan cara tadi kawat dari atas naikkan ke bawah, kawat dari bawah naikkan ke atas. Nanti ujung-ujungnya ini langsung dipotong atau kalau bisa dibuat juntai bisa dibuat juntai. Kalau mau dipotong sembunyiin ujungnya di antara maniknya ya. Pokoknya pada saat bikin jangan sampai lupa untuk ngeraba. Maksudnya gini loh, dirasa-rasain ada yang tajam nggak ya, gitu. Karena tapi emang susah sih model kayak gini nih, kalau dipasang di rambut pasti nanti nyangkut rambutnya ya. Ya kebayang dong, ini kan banyak banget ranting, akar-akar cintanya itu banyak. Jadi memang harus hati-hati banget yang masang. Insya Allah sih mbak-mbak hairdo dan make up artis itu udah pengalaman banget lah make kayak gini, udah tahu trik-triknya. Cuman memang harus hati-hati karena takut brodol gitu ya rambutnya ya. Terus nyambung ininya gimana mbak, arah dan posisinya bebas ya. Kalau misalnya ini sudah, tapi ada satu lagi nggak dipasang kok sayang ya kan, ya udah ditumpuk aja di yang sudah ada boleh. Jadi kayak biar dia lebih tebel ya. Duh ini sudah lebih dari jam 10. Belum pasang peniti. Jadi panik ya. Duh gimana nih kalau kawat di bagian belakang sudah nggak ada buat pasang peniti, ya udah nambah lagi aja kawat baru, potong agak pendek, nggak usah panjang-panjang. Ntar kalau panjang nggak selesai lagi ya nggak, tambah lagi. Terus kawatnya ini kita lilitkan sedikit dari bawah ke atas sampai dia di bawah lagi ya, sampai dia kayak gini. Baru di sini kita kasih lempengan dulu. Baru ditutup peniti. Arah penitinya nanti diperhatikan ya, walaupun bisa diputer-puter sih pas pakai. Tapi kalau udah pas kan kayak lebih mudah gitu, lebih mudah. Ya, bismillah. Oke, kawat satu di kanan, satu di kiri. Masukin. Wah, ini kayaknya sudah banyak yang mau nyobain ya. Mudah-mudahan banyak yang ikut nyoba. Pakai aja bahan manik-manik yang ada di rumah, nggak masalah ya. Yang penting udah berani nyobain dulu. Nanti setelah kita jadi hasilnya kita bisa evaluasi. Ternyata pakai manik ini jadinya kayak gini, terlalu bagus. Pakai ini ternyata gini gitu, bagus juga. Bahkan ya sama-sama manik tetes itu cara pemasangan maniknya itu macam-macam loh. Ada yang kalau masang itu arahnya ujung lancipnya keluar, ada yang cara masangnya itu ujung lancipnya ke arah dalam. Itu aja sudah menghasilkan desain yang berbeda secara penampakan. Iya Mbak Eka, aduh waktunya habis ya. Kalau dulu langsung biar pet gitu, Instagram pasti mematikan. Tapi sekarang kayak ada kelonggaran nampaknya ya, jadi kayak ya bolehlah lebih dikit. Oke. Ini ya. Jadi teman-teman
Ini tampak depannya. Set. Nah, ini satu penitinya udah kepasang. Nanti teman-teman tinggal tambahin lagi pasang peniti di sebelah yang satunya. Oke, gitu dulu kelas bikin-bikin pagi-pagi hari ini. Mudah-mudahan sharingnya bisa membantu memberikan inspirasi-inspirasi buat teman-teman ATM ya. Karena saya percaya banget walaupun belajarnya sama-sama gitu, nanti di tangan cluster yang berbeda-beda hasilnya akan dapat sentuhan uniknya sendiri-sendiri. Oke, Besti, sampai ketemu minggu depan ya. Dadah.